Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di samping kita semua masih hidup, keimanan itu masih ada di dalam hati. Iman dan Islam, bapak-bapak dan ibu sekalian, yang selalu mendorong kita untuk mengisi hidup ini dengan baik. Kita mengatakan alhamdulillah karena kalimat ini adalah sebenarnya kalimatul i'tiraf, kalimat pengakuan yang tulus bahwa kesemuanya datang dari Allah. Hidup ini Allah yang berikan, iman dan Islam Allah pun yang berikan, tidak bisa didapatkan dengan menukarkan atau membelinya. Hidup tidak bisa dibeli, iman tidak bisa dibeli, Islam tidak bisa dibeli. Jadi memang sepantasnya kita selalu banyak mengucapkan alhamdulillah. Kalimat ini adalah pengakuan yang tulus, kalimatul i'tiraf, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya jika Allah menghentikan satu detik kebutuhan kita di dunia ini. Bahkan dunia yang begitu besar dan luas dalam pandangan manusia, Bapak Ibu sekalian, satu detik Allah menghentikan kebutuhan dunia ini, akan berakhir segala-galanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subuh yang penuh berkah ini kita ada di tempat ini untuk menunaikan seruannya, untuk melaksanakan perintahnya, yaitu salat subuh secara berjamaah. Sekaligus salat subuh ini adalah salah satu barometer keimanan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqamah, bisa seperti ini sampai kita tutup usia insyaallah ta'ala. Sudah 2 kali pertemuan kita sudah sampai pada pembahasan tentang beriman kepada hari pembalasan atau beriman kepada akhirat atau beriman kepada hari kiamat atau beriman kepada hari perjanjian atau beriman kepada yaumut tagabun. Begitu banyak nama-nama kehidupan yang akan kita jalani selanjutnya setelah kehidupan dunia ini. Banyak orang begitu bersedih ketika didahului oleh orang-orang yang paling dikasihinya di dunia ini, mendahulunya. Padahal tentu yang lebih kita mesti pikirkan dan fokus padanya adalah bagaimana kehidupan kita semua nanti di akhirat. Nawatingi alena teko mati yang Pak. Sementara namati mana mau tahu. Tentu yang lebih berat daripada dibalik semua itu, Bapak Ibu sekalian, bukan kematian, tapi setelah kematian. Ia nana rampai lalana kurang hak desa na jelas kato pandritata. Bukanlah kematian hal yang paling berat dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, yang mesti menjadi beban pikiran. Akan tetapi apa setelah mati? Magana romatu kedo-kedo takur. Kami sudah jelaskan, Bapak Ibu sekalian, malam ya'rifu thariq yurasu ta'ab. Yan ang kakampot talawin na din ang katalaw, apalagi jadi ditalaw man rasa kita ditisang ilabangang italaw. Inilah yang selalu dibahas bapak-bapak dan ibu sekalian tentang kehidupan akhirat. Kalau mako si matu ikupurek kue, aku asidah pina matu. Apa yang dibutuhkan di negeri ini, apa yang dibutuhkan pada tahapan hidup selanjutnya. Ketika kita dibangkitkan, apa yang dibutuhkan? Ketika kita dihisap,
Kesemuanya kalau mau dibahas satu persatu bapak-bapak dan ibu sekalian, semua pembahasan ini kita sudah 2 kali pembahasan tentang bapak ibu sekalian pentingnya kita lebih mendalami lagi, lebih memperdalam lagi ilmu-ilmu tentang kehidupan akhirat. Karena sebesar kadar pemahaman seseorang tentang kehidupan akhirat, itulah yang kemudian bapak-bapak dan ibu sekalian mewarnai kehidupannya di dunia. Jadi maga tahu natai oku akhirat pita katutungan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, Allah begitu seringkali kita menemukan bapak ibu sekalian na rampai puang Allah Ta'ala ilalang akurangi keimanan terhadap akhirat dengan tidak menyebutkan keimanan terhadap yang lain. Ini menunjukkan bapak-bapak dan ibu sekalian agar supaya kita jangan lengah. Kita jangan lengah di dalam hidup ini bapak ibu sekalian. Hidup yang sementara diisi dengan kelalaian. Taruhlah ayat yang kita hafal semuanya di muqaddimah suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bapak ibu sekalian, memuji orang beriman karena selalu mengingat akhirat. Wa bil akhirati hum yuqinun. Orang beriman itu Pak, yang ada di dalam ingatannya didominasi selalu mengingat akhirat. Tapi kalau orang kafir, wabil akhirati hum kafirun. Tapi orang kafir itu Pak, tidak ada akhirat dalam ingatannya, tidak ada akhirat di dalam kehidupannya sehari-hari, tidak ada akhirat di kantor, tidak ada akhirat di jalan, tidak ada akhirat bapak ibu sekalian di pasar, tidak ada akhirat membina keluarga. Wabil akhirati hum kafirun. Dia melihat semuanya hanya dunia dan dunia. Jadi itu yang membedakan, perbedaan mendasar antara orang beriman dengan orang kafir. Kalau orang kafir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil akhirati hum yuqinun. Orang beriman itu Pak lebih banyak mengingat akhirat. Sedangkan orang kafir wabil akhirati hum kafirun. Nak bokori, nak sakarang, dia mengingkari akhirat. Kita perhatikan ayat ini setelah Allah mengatakan orang mukmin itu banyak mengingat akhirat. Maka ayat selanjutnya Allah sandingkan bapak ibu sekalian. Allah menyebutkan langsung ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang ingat akhirat itu, selama kita tetap ingat akhirat, itu tanda besar bahwa alhamdulillah kita sudah di jalan yang benar. Tapi kumalawi ni agay yami bawa na tumitaw ko ilalang masigi yami na tumitaw rin po ang Allah Ta'ala ketika kita di dalam sujud panjang. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Selama akhirat itu sudah banyak dalam ingatan, kita sudah dalam petunjuk Allah, kita sudah mendapatkan hidayah. Dan selanjutnya Allah mengatakan wabil ulaika wa ulaika humul muflihun. Orang yang banyak ingat akhirat, hidupnya Pak dunia dan akhirat nasalipuri pamasi. Wa ulaika humul muflihun. Dia sudah berada di dalam keuntungan bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi ma'asyiral muslimin, ini
Yang pertama, bahwa manfaat faidah yang kita dapatkan Bapak Ibu sekalian, banyak mengingat akhirat, ziyadatu iqbalul abdi ala ta'at, akan memberikan kepada kita Bapak Ibu sekalian ziyadatul abdi ala ta'at. Tadi itu melo mencengi, kita ingin selalu kebaikan ini bertambah, tidak puas. Kita tidak puas dengan subuh ini, saya mesti mau datang lagi nanti tuh. Orang yang beriman Bapak Ibu sekalian, subuh ini insya Allah tugas saya yang saya harus sampungkan hari ini di sini, berarti saya sholat duhur di sini. Ada itu Pak. Kalau tidak ada itu, jadi mengingat akhirat memberikan kepada kita Bapak Ibu sekalian ketidakpuasan dalam kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu melo tambah, itu melo mencengi, hidup ini terprogram, saya masih hidup sampai duhur, insya Allah nanti di sini, insya Allah saya sholat duhur nanti di sini, terprogram Pak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, faidah kanjana dari kutumeringan di akhirat, al-hirsu alal isti'adadi lil yaumil akhir. Pasti semua orang Pak siap pasti pada tusa dia. Kita paham betul bahwa ya kojum Pak si mata naswe pede macawe ini Pak, semakin dekat itu Pak, garis final sudah makin dekat. Pede tatambai umuruta pede macawe itu ni capa. Nah, semua orang tahu itu, namun tanya tahu mata Pak. Maka Bapak Ibu sekalian dikatakan di sini bahwa manfaat terbesar yang kedua, setelah kita senantiasa mengingat akan akhirat Bapak-bapak dan Ibu sekalian, adalah al-hirsu, bersungguh-sungguh menyiapkan diri. Ini semana monte maka datu mate Pak. Tapi kiritai napahat tahu, tapi tidak semua orang bersiap sedia. Kenapa? Karena keimanannya terhadap akhirat. Tapi kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian, setelah hidup ini ada akhirat, ada pertimbangan, ada perhitungan, ada yaumul hisab, angkayasang asopamala, maka kita akan bersungguh-sungguh. Hirsul abdi ala ziyadati minal amali salihah wa tajannubul amalul munkir. Yana deceng tu matung-atung. Ini untuk akhirat, ini untuk akhirat. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Allah dalam Al-Qur'an menyampaikan kepada kita, fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, taliwa-liwa batin. Artinya dalam hidupnya tidak ada lagi rambu-rambu Bapak Ibu sekalian. Jawazal had, ya sangat toga, jawazal had, melampaui batas. Natik kaimana palai, najongkari mana pala nagama. Aja mau sogo. Kata aja tahu dia nasogo, mimi sogo. Marahnya ustaz apa ya tu apa na janji. Ya toro tadi tahu yon rir na janji pajama ya tu apa na janji meloto isogo jadi aja tamasogo aja tu na isogo ki. Dilaknat, terkutuk. Jangan anggap ini biasa. Baik itu di jalan maupun itu di kantor, dalam setiap urusan-urusan Bapak Ibu sekalian. Jangan mudah kita mengatakan bahwa ini adalah hadiah. Jangan sampai dosa ini kita anggap itu biasa. Makoto pa jena janji na kada po ngalatala pama mantoga. Iya mo liwang igarisi Iya mo atik kapala. Wa atharal hayata dunia. Dunia sudah begitu sangat besar di dalam dirimu. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Hanya neraka jahim tempatnya. Air Pak ini ada risi senggeroga kayak nariko sudah menjadi ya malari, ya memang sudah bagian, kita sudah anggap bagian dalam kehidupan kita. Padahal itu ya biasa
malah danah kita urat tawe anu mah pakir. Tapi kenapa seakan-akan bahwa itu sudah jalan hidup aja tamelo isogo. Jadi tenerba makada aja tamelo masogo aja to tamelo isogo. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ingat akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka jahim tempatnya. La'anallahu rashi wal murtashi. Itu baru satu. Fa amma man tagha. Adapun orang-orang yang melampaui batas, wa asaral hayata dunya. Hatinya sudah diliputi semua yang ada di dalam hatinya itu, Bapak Ibu sekalian, adalah kehidupannya itu ada semata-mata untuk dunia. Fa innal jahima hiyal ma. Sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang khafa maqama rabbih, tahu dirinya, tahu misengyale dari sisi nafsu Allah Ta'ala, maqama inda rabbih, ningerang-ngerangi papinyaman nafsu Allah Ta'ala, napa ningerapa kasiwianna lah di JP nasihat. Saya hidup hari ini mau dibeli berapapun tidak bisa. Kesemuanya adalah anugerah pemberian yang Allah beri. Terkadang kita tidak memintanya. Mungkin sejak kemarin kita tidak pernah minta mau hidup hari ini, tidak minta kita Pak. Tapi lihatlah orang bapak-bapak dan ibu sekalian, dia rela bayar berapa untuk bisa hidup hari ini. Qimatus syai' inda faqdiha. Ya memang tu agak pak ia panai pahang ngangkena nasalaipi. Tahu malah saya itu pahang yang kena adi singa. Maleri tahu madi singa dia na pahang yang kena adi singa. Malah sapi napai pah. Talaga taci dicik di PC masalah upipah kita. Fa amma man khafa maqama rabbih. Jadi mesti bapak-bapak dan ibu sekalian, kita mesti tahu maqam. Siapa kita di sisi Allah? Saya hanya hamba yang diberi. Allah pun menginginkan kita hanya untuk mensyukurinya, mengibadahinya, menyembahnya dengan sebaik-baiknya. Wa nahan nafsa anil hawa. Dan adapun orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Ini Pak yang paling berat. Yang paling berat ini menahan hawa nafsu. Wa nahan nafsa, menahan hawa nafsunya, menjaga hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya. Tentu sangat masyhur Bapak Ibu sekalian, qadimtum, kata Rasulullah dari sebuah peperangan, kalian setelah datang dari satu peperangan, yang peperangan itu kata Rasulullah adalah merupakan jihad yang sagir, asgar, jihad kecil. Kalian akan memasuki peperangan terbesar dalam hidup kalian, adalah peperangan menghadapi hawa nafsu. Sampai Al-Fudail mengatakan Bapak Ibu sekalian bahwa sebaik-baik amal adalah amal yang kita mampu mengalahkan hawa nafsu. Pak itu koelo tapa tumemuana mapunanya kaplinge pangkasi dia Pak tumilomana mapunnya ya macawi ko kantor ko kato. Tapi siapa yang mampu meredahkan itu di dalam nafsunya, engko tu melo tu pa memang ya punai galupa kasih dia. Wa nahan nafsa anil hawa, mampu meredam hawa nafsunya bapak-bapak dan ibu sekalian. Bukan tidak ada nafsu. Ya kedai kau kata dega nafas sunnah ya. Itu juga mesti dijaga, cuma perlu dikendalikan. Apun naik kisah gaga, tapi jangan sampai tidak terkendali. Kenapa Bapak Ibu sekalian melawan hawa nafsu itu dikatakan perang besar? Kalau yang dihadapi itu adalah musuh tampak di hadapan mata, tapi nafsu ini tidak tampak. Kita berhadap-hadapan, tapi nafsu ini ada di dalam sini, ke dalam. Orang yang mati Bapak Ibu sekalian di medan perang mempertahankan agama Allah, matinya mulia. Tapi ketika orang itu mati dikalahkan oleh hawa nafsunya, matinya binasa. Jadi ini masyiral muslimin, jadi saya kembali yang kedua,
hidup yang singkat ini bapak-bapak dan ibu sekalian, semua orang tahu bahwa hidupnya akan berakhir. Akan tetapi orang yang beriman kepada hari akhirat bapak ibu sekalian, pasti dia bersungguh-sungguh mempersiapkan diri bapak-bapak dan ibu sekalian di dalam kehidupan dunia ini untuk bekal akhiratnya. Yang ketiga dan yang terakhir, al-badl wal infaqu fi sabilillahi ta'ala bil mali wan nafsi tawadu'an wa taqarruban lahu azza wa jalla fi dunya wal akhirah. Apa untungnya Pak kita beriman kepada akhirat? Salah satu faedah terbesar yang ketiga bapak ibu sekalian, kalau kita beriman kepada akhirat, hidup ini kita sangat mudah memberi. Kita sangat peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah kita memberi atas sebahagian titipan-titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Magampat tema silakap. Di nama kaddi tahu, di nama sikit tahu. Hidupnya lebih banyak memberi bapak-bapak dan ibu sekalian. Dalam sebuah hadis yang diuratkan oleh Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun binaqatin makhtumatin faqala hadhihi fi sabilillah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amr, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang membawa unta yang pincang. Banyak untanya, tapi ada seekor untanya yang pincang. Inilah yang dibawa kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini ada unta saya sedekahkan karena Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laka biha yaumal qiyamati sab'u mi'ati naqatin kulluha makhtumatin. Unta yang pincang ini yang kau berikan ini, insya Allah kamu pun akan mendapatkan ganjarannya 700 ekor unta pincang di akhirat. Sebab unta kepang, unta poka, nah sumbangan. Nah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqatin kulluha makhtumah. Iya untamu kipange mo sagame dega apalan ang kamato matu apalan na nariko po ng Allah Ta'ala 700 unta kipang. Ega paruntana tapi kipang mana matu untana pasur. Kalau kita tahu bahwa yang kita berikan ini Bapak Ibu sekalian, sampai di dalam Al-Quran mengatakan wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tugmidu fi. Aja mo bering ya gagay nariko majani nasaba na mo iko cacatui nariko te anu maja aing katu bajajo mo tuje di mo pakapa napake ko anak na yano alin itu. Coba pikirkan akhirat. Nah kada nabita masumba ko unta kepang pamalak na matu 700 to unta kepang nariko po ng Allah Ta'ala suri molde. Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun, dan seterusnya ayat-ayat yang semicalnya. Artinya bapak-bapak ibu, dengan mengetahui bahwa ada pembalasan-pembalasan jika kita lakukan itu secara maksimal, insya Allah pun kita akan dapatkan ganjarannya di akhirat secara maksimal. Sama daripada narampe gurta maka den katawi maka de cibeneng ngimigapa ya cibeneng ngibarue lawi nabi tako salah sidin na bapak ibu sekalian bayane na sahabat na kada tahu pagaji itu, tapi ang kecil di waktu na melo agasana tali napau kecibenenge baru cibenenge wale manang cibenenge baru cibenenge wale manang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qad wa'adahumullahu bidukhuli jannatihi wal khudu fiyakum innallaha ashtara. Demikian juga dengan kita orang-orang yang beriman Pak. Allah akan membeli kita Bapak Ibu sekalian, dalam artinya kebaikan-kebaikan orang yang beriman, baik yang terkait Bapak-bapak dengan sekalian dengan harta bendanya, dengan diri dan harta bendanya, Allah akan beli kesemuanya dengan surga. Saya kira ini 3 poin Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi masih ada beberapa poin selanjutnya.
bahwa yang pertama kita simpulkan bahwa dengan beriman kepada hari akhirat, Bapak Ibu sekalian, akan selalu memberikan kepada kita motivasi tidak puas dengan ibadah yang kita lakukan. Kali itu melu je tambah yang kita lakukan hari ini, alhamdulillah, tapi ini belum seberapa dibandingkan dengan nikmat Allah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, al-hirsu alal istidadi yaumil akhir. Tentu kita Bapak Ibu sekalian semakin bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah al-badalu wal infaqu fi sabilillahi bil mali wan nafsi. Kita akan terbiasa Bapak Ibu sekalian mudah membantu, mudah menolong Bapak-bapak dan Ibu sekalian untuk kehidupan akhirat. Saya kira seperti inilah pengajian kita pada kesempatan subuh kali ini. Mari bersama-sama sebelum kita menutup acara ini bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamda yuafi ni'amahu yukaif mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wansurna ala qaumil kafirin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.